teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Yudita Singal, saya Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video dan video saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah ilmu keperawatan dasar oleh dosen pengampu Narsvania Tampilan S4M. Kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat minimal yang diperlukan oleh setiap individu. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk suatu individu, bahkan anak kembar pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi yaitu yang pertama, ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh, semakin besar pula kebutuhan kalorinya. Yang kedua, faktor usia. Anak-anak dan remaja butuh kalori lebih tinggi dibandingkan oleh orang dewasa karena digunakan untuk pertumbuhan. Faktor yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki umumnya lebih membutuhkan lebih banyak kalori karena fisiologis laki-laki mempunyai lebih banyak otot dan juga lebih aktif. Faktor yang keempat, aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan berat akan membutuhkan kalori dan protein lebih besar daripada mereka yang bekerja sedang maupun ringan. Faktor yang kelima, kondisi tubuh tertentu. Pada orang yang baru sembuh dari sakit, wanita hamil akan membutuhkan kalori dan gizi yang lebih banyak. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Saat musim penghujan membutuhkan kalori lebih tinggi dibandingkan saat musim panas, di mana tambah kalori pada tempat dingin diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh. Penilaian status gizi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Penilaian langsung. Yang pertama, antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang sesuai dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Metode antropometri sangat berguna untuk melihat ketidakseimbangan energi dan protein. Akan tetapi antropometri tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasikan zat-zat gizi yang ada yang spesifik. Yang kedua, klinis. Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berbeda. Perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kurang mampu, kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa, mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh. Yang berikutnya, biokimia. Pemeriksaan biokimia juga disebut laboratorium. Pemeriksaan biokimia pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, di mana dilakukan pemeriksaan dalam satu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif terhadap depresi. Uji ini disebut uji biokimia statis.
Berikutnya, biofisik. Pemeriksaan biofisik merupakan salah satu pilihan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu seperti kejadian buta senja. Penilaian yang kedua adalah penilaian tidak langsung. Dalam penilaian tidak langsung ini yang pertama survei konsumsi. Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi yang melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Data yang didapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dapat mengetahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, sedangkan data kualitatif dapat diketahui frekuensi makan dan cara seseorang maupun keluarga dalam memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang kedua, statistik vital. Statistik vital merupakan salah satu metode penilaian status gizi melalui data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi seperti angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan dan angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kurangnya gizi. Faktor etiologi. Faktor ekologi. Penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa faktor ekologi seperti faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah atau malnutrition di suatu masyarakat yang nantinya akan sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi. Bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung dengan kami, UNPI Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk. Dalam kampus ini terdapat 6 fakultas, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Fisik, dan Fakultas Hukum. Ayo mari daftarkan diri Anda bersama kami, UNPI Manado. UNPI Kampus Merdeka, saya bangga jadi mahasiswa UNPI. Sekian video dari saya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Saya tahu video saya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mohon kritikan, saran yang membangun saya ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya. Dadah.